Apapun kondisi hidup kita hari ini, Tuhan sedang membawa kita ke puncak gunung. Kenapa ini jadi kayak seperti petunjuk arah angin yang Tuhan ingin saya membicarakan hal ini. Ketika seseorang akan dibawa ke puncak gunung, seseorang akan mendaki jalan-jalan terjal untuk menemukan titik perhentian. Karena ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menaiki sebuah gunung, kita tidak bisa menaiki sebuah gunung dan mencapai tujuan puncak hanya dalam waktu 1 hari semalam. Kita dibutuhkan kerja keras, kerja tanpa henti, kerja yang tak mengenal lelah, kerja yang tak mengenal putus asa, yang selalu menaruh fokusnya kepada Tuhan. Ketika seseorang di bawah Tuhan mencapai puncak, itu sangat teramat, sangat melelahkan. Kenapa sangat melelahkan? Karena ada banyak jalan-jalan terjang, jalan-jalan yang begitu terjal yang akan membuat kita itu berjalannya sambil menunduk. Seolah-olah memang kelihatannya kita sedang ada di level yang paling rendah, tapi sebenarnya di saat itu Tuhan sedang mengangkat kita tinggi. Mungkin fokus kita hari ini pada keadaan kita hari ini, apa yang di depan kita, dan seolah-olah itu membuat kita tidak lagi mempunyai harapan. Ketika harapan itu pupus atau ketika harapan itu mati, maka yang ada adalah kelemahan kita, yang adalah ketidakberdayaan kita, bahkan kita menjadi malas untuk melakukan aktivitas. Sebenarnya cara Tuhan itu bukan kapasitas kita untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan, tapi ketika seseorang itu akan dibawa Tuhan naik, dia akan melalui jalan-jalan yang terjal, jalan yang turun naik. Dan ketika dibawa Tuhan naik ke atas, itu kita butuh berpegang semakin erat, karena kita tidak tahu ada jalan yang licin, bahkan ada kerikil-kerikil tajam yang siap menjatuhkan kita. Tapi ketika fokus kita terarah kepada Tuhan, di setiap jalan yang terjal itu Tuhan selalu memegang kendali tangan kita. Ketika Tuhan membawa engkau mungkin merunduk, itu artinya Tuhan bukan membawa engkau turun, tapi Tuhan sedang berkarya atas hidupmu. Tuhan tidak berhenti untuk merajut hidupmu sampai pada kesudahan hidup kita. Kenapa? Karena kita punya harapan. Harapan bukan ditentukan oleh kondisi atau keadaan, tapi harapan kita dibentuk dan dikenali oleh firman Allah yang hidup. Tuhan Allah bersuara di setiap hati kita, mengemukakan. Mungkin ada orang-orang yang begitu banyak menantikan jawaban-jawaban Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan jawaban itu di dalam dirimu sendiri. Engkau mungkin harus semakin mengenali bagaimana Tuhan bersuara dalam hati kita. Ketika engkau mungkin hari ini terasa berat untuk melakukan sesuatu, jangan pernah menyerah pada kehidupan ini, karena kita tidak tahu garis akhir kehidupan kita. Tuhan sedang mengubahkan hidup kita. Tuhan sedang membawa kita naik. Ketika Tuhan membawa kita naik, memang terlihat itu sangat jauh sekali. Karena kita masih ada di permukaan, sementara untuk menaiki sebuah gunung yang Tuhan kehendaki membawa kita ke level yang tinggi, itu butuh kerja keras, kerja cerdas, kerja yang benar-benar fokusnya pada Tuhan. Kita harus ambil kesempatan ini untuk banyak-banyak berdoa sama Tuhan, karena Tuhan yang bisa membawa kita naik ke puncak. Dan bersama Tuhan bukan berarti tanpa hambatan. Hambatan, persoalan itu selalu ada. Tapi Tuhan menyediakan tongkat. Tongkat itu adalah pegangan dari firman. Tongkat itu adalah iman kita untuk selalu memiliki ketetapan-ketetapan di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika menaiki sebuah gunung, ketika kita menemukan yang terlampau tinggi atau gunung itu
bentuknya lurus, tapi lurus itu menjulang, pasti kita butuh merunduk. Ketika engkau saat ini sedang mengalami kemunduran dalam bisnismu, atau juga engkau hari ini mengalami stagnasi, atau juga engkau yang mungkin bekerja di pasar-pasar bursa saham atau sedang mengalami stagnasi, tidak bisanya membaca pergerakan, itu bukan disengaja, tapi Tuhan sedang mengajari engkau untuk bergantung kepada Dia. Mungkin begitu engkau sekarang, kalian coba menutup mata dan lihat secara supranatural Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh jatuh, tapi Tuhan akan membawa kita naik. Dan mungkin hari-hari ini banyak persoalan-persoalan rumah tangga yang disebabkan oleh ekonomi yang kacau, keuangan yang kacau, atau juga sangat-sangat rumit sekali. Tapi ketahuilah, di saat kalian percaya kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi satu titik yang harus kalian ingat, jangan marah pada situasi atau kondisi kalian hari ini, karena Tuhan sedang ada bersama kalian. Tuhan ada di titik ini, membersamai kalian sampai hari ini. Tapi Tuhan juga ada di titik terdepan hidupmu. Engkau tidak tahu engkau akan dibawa sampai kemana oleh Tuhan. Ada seseorang yang dibawa Tuhan itu tinggi, tapi begitu mencapai puncak dia berkata, Tuhan, kenapa semua berantakan? Kenapa semua bisnisku kacau? Kenapa engkau seolah meninggalkan aku? Ketika engkau mengetahui itu semua, Tuhan itu sedang membereskan isi kepala kita, sedang membereskan pikiran-pikiran kita yang tidak terarah fokusnya kepada Tuhan. Mungkin agak sedikit berantakan, mungkin kita menganggap sebagai manusia rasanya tidak ada jalan keluar, seolah-olah semua yang aku harapkan, semua yang aku impikan sudah mati, tidak ada jalan, tidak ada pintu pembuka. Ketahuilah, Tuhan sanggup membukakan engkau. Engkau sedang dibentuk ini, engkau jangan menggerutu terus. Engkau sedang dibawa naik oleh Tuhan. Jangan biarkan pikiranmu semakin merancu. Engkau tidak tahu jalan hidupmu itu dibentuk seperti apa. Tuhan ada di pengakhir hidupmu, juga Tuhan ada di masa depanmu. Tuhan Yesus ada di masa lalu, Tuhan Yesus juga ada di masa depan hidupmu. Tuhan ada di dalam kandungan ibumu membentuk engkau itu. Tuhan sudah tahu jalan hidupmu. Maka engkau harus menggenapi segala sesuatunya sebelum nanti Tuhan membawa kita kembali ke surganya yang kekal. Segala sesuatu yang Tuhan bentuk kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah membawa segala sesuatunya dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi ke depannya dalam hidup kita. Jangan engkau bertengger pada masa lalumu. Tuhan ada di masa depanmu saat ini. Engkau di masa lalumu boleh hancur, engkau di masa lalumu boleh engkau sombong, tapi sekarang tidak ada saatnya engkau merasakan terlalu dalam apa yang menjadi penyebab dari kegagalanmu. Tapi ketahuilah, engkau sedang dibawa Tuhan, engkau dibimbing Tuhan naik. Ketika roh Tuhan ada tinggal di dalam dirimu, dia Tuhan berkata, aku menghendaki segala sesuatu terjadi atas hidupmu, supaya engkau tidak bermegah di dalam dunia ini, tapi engkau bermegah di dalam aku. Aku akan membawa engkau tinggi. Apapun, semua yang kulakukan adalah untuk memurnikan engkau, untuk menjadikan engkau serupa dengan gambaranku. Ketika engkau mungkin hari ini tengah dicampur adukan Tuhan, tengah diberi kegagalan, tengah diberi keputusasaan, Tuhan tidak menginginkan itu semua, tapi Tuhan sedang memperkuat imanmu. Tuhan sedang mengolah batinmu untuk seirama dengan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan biarkan bangkrut?
kebangkrutan itu Tuhan biarkan terjadi untuk membawa engkau tinggi. Jangan terlampau engkau berpikir bahwa kebangkrutan ini, keruntuhanmu adalah akhir atau jawaban dari semua doa-doamu. Tidak. Masa depanmu bukan ditentukan pada kondisimu hari ini. Tetap punya harapan. Ketika Musa ada di Mesir, Tuhan tuh menaruh harapan bahwa Dia akan menyediakan tanah Kanaan, tanah yang penuh gandum susu. Tuhan sudah menaruh itu di dalam iman Musa. Tapi di dalam melalui segala peristiwa itu, untuk menggenapi dari janji Tuhan, pasti Musa akan mengalami banyak sekali pertentangan, pergolakan, masa-masa yang tidak enak. Itu pasti akan dialami. Untuk apa? Untuk menguatkan Musa. Untuk Musa punya iman yang semakin kuat. Kemampuan spiritualnya semakin dipertajam. Itulah gunanya bersama Tuhan. Ketika engkau sedang berada dalam masa-masa sulit, di dalam lembah kekelaman, itu Tuhan sedang mengujimu. Ini adalah pertarungan hidupmu. Engkau bisa atau tidak dibawa Tuhan naik. Tapi ketika imanmu mulai goyah, ketika doamu sudah terhenti, niscaya janji Tuhan tidak akan mampu tergenapi dalam hidupmu. Maka ketika engkau punya rutinitas doa yang semakin mandek, perkuat lagi doamu. Perkuat lagi baca firman-Mu untuk mengukuhkan dirimu. Karena di dalam setiap kita yang akan dibawa Tuhan naik, pasti akan menemui berbagai hambatan, rintangan, bahkan ada kata-kata yang seolah-olah mereka tidak percaya. Biarkan ketidakpercayaan dunia akan kualitasmu, tapi Tuhan mempercayai engkau. Seorang yang dipercayai Tuhan itu artinya dia punya suatu kuasa untuk bisa membawa misi Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan taruh, aku akan menjadikan engkau penggembala umatku. Itu artinya Tuhan tidak langsung membuat dia menjadi gembala saat itu juga. Tapi Tuhan sedang menggodok dia. Tuhan sedang membekali dia dengan ilmu-ilmu yang qualified. Bahkan Tuhan akan semakin mempertajam spiritualnya untuk melampaui apa yang pernah Tuhan lakukan terhadap penggembala-penggembala yang terdahulu. Kita harus tahu bahwa saat ini kondisi kita mungkin tidak mengenakan, bahkan mungkin menyakitkan, bahkan mungkin terlihat seolah pintu-pintu tertutup. Pintu tertutup. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Pintu tertutup, mungkin di situ rezekimu sedikit, tapi Tuhan akan memberi engkau berkat yang besar. Tuhan akan mempersiapkan engkau berkat yang besar. Ketika Tuhan mempersiapkan berkat yang besar, maka segala wadah yang ada di tanganmu harus dikeluarkan dulu. Mungkin engkau saat ini dimiskinkan oleh Tuhan. Tapi kemiskinan itu untuk Tuhan ubahkan menjadi diberkati berkali lipat sebagaimana Ayub. Tapi kuncinya berjalan bersama Tuhan. Karena segala sesuatu tidak akan tergenapi dengan begitu baiknya kuasa Tuhan kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan. Di sini saya melihat akan ada banyak wanita-wanita yang dibangkitkan. Akan banyak wanita-wanita yang menjadi pengusaha sukses. Bahkan anak-anak muda akan banyak diberikan bakat yang supranatural oleh Tuhan melalui visi yang Tuhan berikan di dalam pemikiran mereka. Sehingga mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Bahkan seseorang yang tadinya cacat, yang tadinya seolah dikucilkan oleh keluarganya,
melalui doa dan penglihatannya, Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang sangat Tuhan berkati. Ada talenta di setiap tangan kita. Talenta ini dibentuk oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan itu sendiri, oleh perangkat Tuhan yang memberkati kita. Ketika engkau mau tanganmu diberkati, engkau harus bergumul dan bersekutu kepada Tuhan. Fokus kita hanya pada Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini boleh hancur, tapi kasih kita, fokus kita selalu pada Tuhan. Bahkan ada orang yang saya melihat, ada orang yang sakit parah. Begitu parahnya seolah dia menyerah bahwa umurku tidak akan lama lagi. Tapi ternyata di saat itu dia tetap kukuh berdoa. Bahkan dia melihat visi Tuhan yang secara spiritual begitu mengagumkan. Bahkan Tuhan bisa ubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah yang namanya mujizat spiritual bisa terjadi kepada setiap kita. Tuhan tidak memilih untuk kalian tidak bisa menerima itu semua. Tapi apakah kita bisa memiliki itu semua, perjuangkan itu semua? Miliki bakat spiritual secara kuasa Tuhan untuk engkau melihat visi Tuhan yang terdalam seperti apa. Miliki waktu bersama Tuhan. Bahkan saya melihat ada satu orang yang tangannya teracung ke atas. Orang ini begitu sangat-sangat arogan terhadap Tuhan. Tapi tidak lama kemudian Tuhan jatuhkan dia. Dan dia ada di kubangan lumpur. Tapi begitu pun orang ini ada di kubangan lumpur, Tuhan masih menyayanginya. Tuhan memberi dia kesempatan untuk dia bisa bangkit. Apa yang Tuhan katakan? Engkau mungkin sekarang ada di selokan, tapi tanganku selalu menggandengmu. Kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kasihnya Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Dia, Dia akan mencurahkan kasihnya yang begitu besar. Inilah anugerah Tuhan untuk kita. Untuk kita yang mau diselamatkan. Untuk kita yang mau memenuhi misi kita dalam kehidupan ini. Jangan biarkan semuanya terlambat. Bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kita. Bahwa Tuhan ada di belakangmu hari ini, saat ini juga. Tuhan ada di atas kepalamu saat ini juga ketika engkau sedang memikirkan sesuatu yang buruk. Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan merunduk. Tuhan sedang ada di mana-mana saat ini. Mendengar kalian satu persatu. Mendatangi kalian satu persatu. Tuhan begitu menyayangi engkau. Engkau bisa rasakan kedatangan Tuhan di dalam diri kalian. Tuhan hadir di semua orang saat ini. Tuhan Yesus menyinari kalian satu persatu. Dia berkata, aku tidak akan tinggalkan umatku. Aku tidak akan biarkan umatku menderita. Karena Tuhan Yesus akan selalu ada bersamamu. Dia mengetuk hatimu untuk engkau mendengar Dia. Ketika Tuhan berkata engkau melangkah, melangkahlah. Di saat itu Tuhan akan buka sumur-sumur yang membual-bual airnya. Dikala ladang orang lain kekeringan, ketika Tuhan bicara kepadamu, bajaklah sawamu, bajaklah saat itu juga. Karena Tuhan bisa
membuat benih-benih yang kau tabur itu menjadi berlipat ganda. Ajaib. Tuhan begitu ajaib. Saat engkau mendengarkan perintahnya, saat itu Tuhan ada di dekatmu. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepadamu, itu tandanya Tuhan ada di dekatmu. Saat ini juga Tuhan ada bersamamu, memikul rasa sakitmu, memikul kekhawatiranmu. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan kita sendiri. God bless you. Semoga apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini bisa menjadi jawaban atas kebingungan-kebingungan kalian hari ini. Ini Tuhan. Inilah yang ingin Tuhan katakan dan utarakan untuk kalian jadikan introspeksi, untuk kalian semakin mengenali firman Tuhan lagi. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kalian benar-benar sendiri. Thank you, God bless you.